Imam Muharram 2 hari yang lalu menelpon saya, Pak Imam nyuwun tolong diisi untuk kanca-kanca seangkatan saya. Saya bilang angkatan ini sudah banyak yang jadi motivator, silahkan mereka saja, jangan saya. Enggak, dukunnya nambahnya anak dewi gak mandi gitu loh. Makanya gue sih beda makalah ya istilah, pokoknya ilmu ini bodoh. Ilmu kita Gontor itu sama. Saya lahir di Ponorogo 16 September tahun 56, jadi saya sudah termasuk kategori oversek, di atas seket maksudnya usia saya itu oversek. Saya kami Gontor tahun 76, sama dengan sampean lah, mirip-mirip gitu lah kira-kira ya. Cuman bedanya saya alet sepuh gitu lah. S1 Tarbiyah UI, S2 IAIN, S3 di UIN, sampai sekarang belum selesai karena merangkap kerjaan saya sebagai pria panggilan, dipanggil ke sana kemari gitu, termasuk ke tempat ini dipanggil Imam Muharram sebagai badal saya. Aktivitas harian saya bukan merangkul istri, itu jelas. Saya sebagai dosen UI di kedokteran, PI, PI, FSP, psikologi, dan saya sebagai public speaking consultant. Saya kalau menjelang pemilu laris untuk natar calon jurkam. Tahun pemilu kemarin saya natar 2 kader jurkam untuk 23 partai. Nah kalau lagi muflis yang saya harap-harap kapan pemilu menang itu kira-kira. Miliu taat pada pimpinan dan peraturan. Anak Gontor itu disenangi user. Anak Gontor disenangi user, tenaga pembangkit tenaga kerja. Dulu pernah ada satu kasus alumni Gontor, KMI, ijazahnya kan bahasa Arab kan, transkripnya kan bahasa Arab waktu itu, tasrih, pengen jadi saudagar yang kaya, kira-kira hebat, bagus, ini namanya mimpi, mimpi harus tinggi, kantongan stella mesti tinggi, bintang di langit, kata Bung Karno. Dia kata Bung Karno begitu, semangat gitu, saat saya wali kelas saya itu, akhirnya terbawa sampai keluar dari Gontor itu. Dan saya kemarin baru introspeksi, saya waktu ini mimpi ini masih mengendap di sini terus. Tapi yang saya lakukan tidak mendukung itu waktu saya kuliah. Apa? Waktu saya kuliah itu, saya selalu clipping di kos-kosan saya, selalu clipping koran kalau ada gambar pesawat. Setiap apakah itu Panem, apakah itu Japan Airlines, apakah itu Garuda, Indonesian Airways, namanya kan itu waktu itu Kia. Saya tempel semuanya di tembok-tembok kos-kosan saya, sehingga begitu masuk langsung banyak pesawat. Apa keinginan saya? Saya simpulkan, saya rangkum dari 3 tadi. Saya pengen jadi orang yang sering naik pesawat terbang. Obsesi saya. Dan alhamdulillah sekarang kelakon. Saya itu ngajar dulu hanya Senin, Selasa, Rabu, kadang Kamis, kadang hanya Rabu dong, tapi full dari pagi sampai malam karena di pesantren juga, pesantren UI. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya pakai untuk ngamen keluar. Ya ke Qatar, ya ke Dubai, ya ke Singapura, ya ke Malaysia, ya ke Palembang, ya ke Gorontalo, kemarin juga ke Padang, terus begitu. Itu harinya jadwalnya mesti Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu keluar kota. Ini juga baru pulang juga tadi malam. Sehingga sekali selalu begitu ini karena dipesan ke Muharram, itulah kira-kira. Sehingga sekali lagi bahwa apa namanya dream kita itu harus kita bangun sejak dulu. Pak, mungkin nggak saya membangun mimpi sekarang? Mungkin. Usia berapapun Anda masih punya kesempatan membangun mimpi. Saya pengen anak saya ini, saya pengen anak saya ini. Baru beberapa tahun terakhir saya ngevaluasi, oh ya, saya dulu punya cita-cita. Karena saya ketemu dengan mantan wali kelas saya. Hah? Gimana cita-cita kamu dulu? Wah baik ya aku menurut. Saya ditanya lagi, saya sudah hampir lupa, diingatkan. Kamu jadi guru yang sering buat gimana? Pengestuan Ustaz, saya di kedokteran selalu punya nilai kinerja dosen tertinggi, evaluasi mahasiswa selalu terbaik. Di Fakultas Teknologi Industri juga begitu, karena saya ngajar leadership di sana, di kedokteran juga leadership, juga di psikologi juga public speaking, kemudian di VI juga public speaking. Ini semua saya selalu pada retik, berarti disenangi mahasiswa. Ya, di samping itu saya juga menjadi trainer edutainment. Edutainment itu education dan entertainment, mengajari para guru, para dosen bagaimana mengajar yang mempesona. Karena begitu banyak guru dan dosen mengajarnya jelek, itulah kira-kira ya, tidak enak. Saya tatar, saya berikan pelatihan kepada mereka dan mereka menjadi guru-guru yang mempesona dalam mengajar. Wes, cukup. Cici meneh. Saudagar piye? Lah, itu belum. Beliau ketemu saya tahun 2007. Saya belum berbisnis.
Padahal waktu itu saya sudah menjadi motivator bisnis. Saya baru ingat, kabur maktan itu anda kudu mana terlalu gitu lah. Akhirnya saya belajar berbisnis. Tanggal 6 bulan 7 tahun 2008 baru saya buka swalayan saya pertama. Lalu saya juga buka distro, akhirnya saya buka kuliner, saya juga macam-macam pokoknya bakul lah, kan gitu kira-kira ya. Tapi bukan saya menangani, saya angkat beberapa CEO dan saya menjadi ya semacam hanya ya owner lah gitu aja lah kira-kira. Karena saya bakat bakul, saya cari orang lain. Artinya ketiga-tiga saya jadi ustadz, saya dari guru saya. Nah, saya belum ketemu ustadz yang tanya wali kelas lagi. Aku pengen ketemu dia, ini aja aku sing nyuwun ketemu, pengen ketemu dan dia takon. Piye telu wis kasil buat dulu gitu. Saya obsesi hanya ingin menjawab pertanyaan seorang wali kelas saya waktu di Gontor, ingin menjawab tiga-tiganya alhamdulillah pengestunya sampun Ustaz. Ini berangkatnya dari dream, dari impian semua. Inna da'matal madlum mustajab. Doa orang teraniaya pasti terkabul. Oh pantas Pak, kenapa? Saya belum pernah dianiaya orang, maka nggak pernah terkabul doa saya. Ya orang ngono kuwi itu jadi dianiaya wong, itulah kira-kira. Nggak usah minta dianiaya. Kalau Anda merasa madlum, silakan berdoa. Saya pernah didolimi orang. Gini ceritanya. Waktu saya masih mahasiswa, ya karyawan baru di sebuah instansi gitulah gitu. Ada syekh di sana, bukan saya dosen lah, dosen yang senior gitulah gitu. Menugaskan saya ketua lembaga di instansi tadi. Saya pernah kerja sebelum ini, saya pernah di instansi lain yang saya sebutkan instansinya. Ada imam dalam lembaga. Bisa terjemahkan buku ini? Saya lihat itu buku kalau diterjemahkan mesti laris manis. Insya Allah Pak. Saya dalam terjemahkan satu buku sekian, saya diminta menerjemahkan, saya terjemahkan. Setelah selesai, Anda tahu, saya diminta untuk membuat daftar penerimaan uang. Anda tahu, itu buku yang menerjemahkan saya sendiri. Itu dibuat daftar namanya apa penerima uangnya? Ketua penerjemah. Itulah kira-kira ya. Ketua merangkap anggota penerjemah. Ya beliau itu. Yang lain masih ada 5 orang lagi tim penerjemah. Saya sekretaris. Ya tentu itu sidik dewi itu ya. Padahal gaweanku gitu loh. Saya merasa didolimi waktu itu. Apa? Saya berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, Gusti Allah, mungkin panjenengan paring piwales ingkang langkung kathah. Itu doa saya waktu itu. Akhirnya apa? Tidak lebih dari 3 hari ada seorang datang ke saya, Pak Imam, saya sholat di sini. Pertama silaturahmi, yang kedua kami mohon Pak Imam berkenan ceramah di tempat kami. Diundang ke Banjarnegara. Nanti jadwalnya ini Pak, ada schedule komplit. Pertama malam itu nanti Bapak memberi materi manajemen masjid untuk takmir masjid sekabupaten Banjarnegara. Ya. Kemudian subuh jenengan kita mohon untuk memberi kuliah subuh di Masjid An-Nur. Oke. Kemudian jenengan lagi nanti jam 6 sampai jam 7 memberi pengajian dalam majelis taklim Darussalam. Darussalam tinggal Gontor itu lah kira. Itu di jalan sini di gedung apa? Oke. Kemudian jam sekian, jam 9 jenengan isi pengajian akbar sana yang banyak Syarikat Islam. SI Syarikat Islam. Oke, pengajian akbar Syarikat Islam. Sorenya jenengan mengisi pengajian Aisyah sorenya. Ropelan lagi, rapelan, bukan. Itu EO yang undang saya. Saya lihat tanggalnya bisa karena itu Sabtu Minggu. Oke, bisa. Pulang dari sana, ini Pak tanda tangan. Oke, banget. Itu luwih oke timbang sing tompo ketua tim yang ngapusi saya tadi gitu loh kira-kira. Nah, sampean nek rong tahun ke amplop oke, njaluk didolimi wong dhisik, yo ndonga karo Gusti Allah itu loh kira-kira. Manjada wajada. Itu dahsyat Pak, jeru Pak. Kayak yang di film Negeri 5 Menara itu kan, waktu Ustadz Salman masuk bawa kayu, karet gablok gitu lah. Dia muter ngomong, ini jadi rata kuman kok guru kan. Setelah itu dia manjada wajada. Patahnya kayu bukan karena tajamnya ini, patahnya kayu ada karena kesungguhan saya. Jadi ini ada gablok tuh, gitu lah kira-kira. Tapi sekali lama-lama putus juga. Pinternya orang Gontor bukan karena pinternya, suksesnya orang Gontor terkadang bukan karena pinternya, tapi karena dia sungguh manjada wajada. Itu melekat kuat dalam benak kita sungguhnya.
Dan sekarang gara-gara film itu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang dulu ngeceng Gontor, mereka banyak berguru pada Gontor dalam beberapa hal. Yakinlah itu. Itu mereka jujur, Pak, yang kalau anak saya, anaknya guru kepala SMA, anaknya kepala madrasah, banyak akhirnya sekolah ke Gontor. Gara-gara terinspirasi oleh film itu. Jadi kan kok pingin film kamu? Gimana? Kok nggak SMA? Enggak, Pak. Saya tahu betul buat sekolah. Dari mana saya tahu? Negeri 5 Menara. Itu jadi amal jariahnya si penulis buku itu kayaknya. Rasa percaya diri. Ciri alumni Gontor, karakter alumni Gontor adalah penuh rasa percaya diri. Bisa contohkan tadi seorang alumni yang ikut tes di Philip tadi kan ya. Walaupun akhirnya ketahuan juga dia tuh baru setingkat SMA, tapi mereka nggak menurunkan karena punya skill, multi skill dia. Sehingga tamu-tamu dari luar, dari negeri manapun dia bisa menjadi menerjemahkan, dia bisa mendampingi. Akhirnya dia pernah juga menjadi pimpinan tertinggi di beberapa negara. Alumni Gontor, macam-macam jadinya itu. Anak Gontor yang hebat-hebat tuh karena rasa percaya diri, walaupun di sana dulu ngerapati pinter. Lewis di luar itu pede banget. Gontor C, itu lah. Gontor tuh menjadi vitamin. Gontor menjadi suplemen nama Gontor itu. Alumni Gontor kuliah di UPN. Dia datang, Ustaz, gimana sih torikohnya, gimana teknik wawancara kerja yang sukses? Saya tunjukkan gini, trik-triknya, trik wawancara gini. Dia langsung diterima. Ustaz, alhamdulillah, saya diterima di Shell. Oke. Shell. Setelah itu terus dia 1 semester lagi, baru 5 bulan lah SMS. Ustaz, alhamdulillah, saya sekarang kerja lagi di British yang punya Inggris, yang British itu kan, British Petroleum itu ada. Loh kok pindah mana Mas? Nggak mau, Ustaz, salarinya lebih tinggi. Tur lagi, di atas lagi di Amerika, sekarang di Amerika, di Singapura, sekarang habis Singapura baru Amerika. Udah 5, bayangkan dalam 2,5 tahun kerja di 5 perusahaan besar. Lah kamu gimana kok jadi putra Ustaz kan mengajari ilmu bagaimana torikoh tes di tes wawancara kerja. Terus itu saya amalkan. Ustaz juga amal jariah loh, Ustaz namanya Ustaz dapat ilmu juga. Kan sana sunatan hasanatan. Telo saya. Sekali-kali aku sekarang tes terus hobinya. Tak boleh ilmu tes itu lah. Karena ngelamar Ustaz dan duitnya oke. Banyak. Dan dia baru udah sekarang mulai nggak Pajero Sport. Belum biasanya baru kira 1,5 tahun nggak Pajero Sport. Setelah itu Anda tahu tahun berikutnya bawa Lexus seri terbaru. Saya tenang, sudah tenang, saya pintar, mobilku kalah toh, itu lah kira-kira. Karena apa? Karena ilmu tes tadi gitu. Menjeda betul. Yazra. Kalau lo achievement motivation yang kayak gini, ternyata dipush, nggak ditasjik, nggak diemporing ya gini gitu loh. Pada teman-teman yang mulai luntur semangat Gontornya, ini saya bangkitkan kembali. Gontor is the best Mas ya, itulah kira-kira ya. Gontor masih terbaik. Teman-teman sih kalau banyak Gontor, ini saya jungkir balikkan bahwa Gontor is the best. Saya punya fakta-fakta yang sangat teruji. Kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh pendidikan formal itu hanya 15%. Kepribadian efektif itu menentukan 85%. Gontor berhasil membentuk kepribadian efektif bagi para alumninya. Akar di sini. Akar inilah penentu buahnya lebat atau tidak, daunnya subur atau tidak, kembangnya bagus, tergantung dari akarnya ini. Maka ada sebuah pelatihan di Indonesia yang namanya pelatihan ASQ, ada kan? Yang undang di sana juga ada anak Gontornya. Jadi gini, ASQ itu karena saya juga kebetulan saya menekuni bidang dunia kepelatihan karena saya juga mengajar materi desain pelatihan. ASQ itu kelemahannya apa? Kelemahannya diibarat membuat bonsai. Kita kalau membuat bonsai kan pangkas daun, betul? Pangkas ranting, pangkas dahan itu ya. Kemudian dibentuk dengan kawat-kawat itu kan. Tapi juga pangkas akar kan. Nah, ASQ hanya melakukan pangkas daun, pangkas dahan, tidak pangkas akar. Buktinya apa? Saat itu kita hanya dimotivasi, diingatkan dengan kesalahan di masa lalu. Kita pernah mendurhakai orang tua kita, jadinya begini, ancamannya begini. Kita menyesali, kita menangis-nangis. Kita pernah nyolong apa, lalu kita nangis-nangis menyesali karena mau nyolong sanksi itu juga abot. Itulah kira-kira. Kita nangis-nangis, tapi habis itu kita melakukan maksiat kembali kan? Mengapa? Karena tidak dilakukan pangkas akar. Itulah kelemahannya itu. Walaupun masih diskusi sebalik, kalau ada pakar-pakar pelatihan lagi bisa diskusi banyak. Oke, selanjutkan. Make your dream come true. Apapun mimpi Anda, jadikanlah, wujudkanlah segera. Kalau ada mimpi-mimpi selama di Gontor dulu yang belum terwujud, wujudkanlah. Masih ada peluang untuk mewujudkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa betul itu. Jadi kita ini kepada istri, kepada anak itu disiplinnya itu seperti mendisiplin gontorinya itu. Ini yang selalu dibuat satu bahasan. Bahkan saya pernah diundang untuk satu penataran di Jakarta itu, seorang ibu-ibu mengatakan bahwa semua alumni Gontor itu menjadikan istrinya itu sebagai santrinya. Jadi tegas, disiplin gitu. Kadang-kadang anaknya dimanggilnya tuh, woi gitu. Jadi ini jadi ini satu kelemahan. Kemudian yang kedua, saya pernah disindir oleh seorang alumni. Saya sebutkan alumni mana. Kata mereka, yang membedakan alumni Gontor dengan alumni Ngeruki, ya. Apa yang membedakan alumni Gontor dengan alumni Ngeruki? Kalau alumni Gontor ketemu, ahlan, ayo ngopi, terus main gaple katanya. Tapi kalau alumni Ngeruki, ketika kita berkata bagaimana jihad, bagaimana buat bom gitu. Itu yang saya agak, apakah betul seperti itu? Kemudian yang ketiga, kita sering mendatangi beberapa mahasiswa baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Rata-rata alumni Gontor itu mesti banyak yang tidak sholat subuh. Ya karena tadi itu nonton bola sambil main gaple dan sebagainya, sambil ngopi dan sebagainya, ini dan sampai sekarang masih berlanjut, Pak. Ya. Kemudian pengalaman juga bahwa kalau di Kairo, orang yang paling pinter, yang cerdas dari Gontor, tapi yang paling bobrok juga dari Gontor. Ya. Jadi yang pakai anteng-anteng, yang kelompok-kelompok itu juga dari Gontor, tapi yang pinter-pinter juga dari Gontor. Nah, ini mungkin di beberapa tempat juga seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Masalah istri tadi ya. Bagaimana? Jadi gini, sebetulnya alumni Gontor itu nggak seperti itu. Alumni Gontor itu istilahnya mungkin beda istilah saja. Alumni Gontor itu rata-rata dominan, punya pribadi yang dominan, artinya mendominasi. Bahasa LA menjajah, gitu loh. Dalam teori psikologi termasuk pribadi yang dominan itu anak Gontor. Amati maka karena apa? Self confidence tadi. Tapi tingkat dominannya di mana? Alumni Gontor tadi kan punya self confidence. Itu bagus. Tapi kalau over confident jadi negatif. Oke. Yang Anda contohkan alumni Gontor Ngeruki itu contoh ekstrimnya dan bernada guyon. Itu udah kira-kira ya. Sesungguhnya alumni Gontor yang menganggap main gaple itu haram itu banyak. Alumni Gontor yang menganggap gaple itu haram itu banyak. Kemudian Anda lihat lagi, sebenarnya Ngeruki itu juga Gontor wa akhwatuha, Mas. Di sana tuh bedanya dengan Gontor, betul kan di Gontor itu kan sholat atau ibadah tuh kayak sudah kita maunya kita. Di sana tuh ada grand design dan dimotivasi itu kalau malam tuh yang qiyamul banyak sekali. Ngeruki itu qiyamul lail. Puasa sunnah, salat juga konsen tekun betul itu. Kalau masalah akidah itu di blow up betul, di push betul. Kalau kita akidah kan tauhid, kemudian apa itu kan ada tuh di Gontor kan kita masih materi kurikulum kesini lah ya, belum sampai kesininya kita. Maaf ini kalau saya salah, kalau diingatkan nggak usah ini Gontor itu lah kira-kira ya di situ. Sehingga kalau di sana di push betul ke sini, serangannya ke sini, penekannya ke sini. Maka yang namanya mau zamannya itu kecil, gitu, bom itu kecil, itu bangsa gitu lah. Bukan berarti Ngeruki mesti tak bom, tidak. Tapi adalah masalah komitmen di sininya tadi itu jauh lebih kuat di situ. Inner motifnya dibangun betul. Nah kita lebih pada outer motif kita di mana itu. Oh yang di Mesir tadi, oke. Ya kalau itu, oh masih dulu. Itu sifatnya kasuistik.